Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bi fadlihi tahsul ayat 'ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi. Wa midada kalimatihi subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsika. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang ini, di subuh yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, lama-lama saya tidak lihat lagi wajahnya jemaah ini, ya, insyaallah. Semoga para jemaah, bapak dan ibu diberikan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga dikuatkan ibadah, dikuatkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan dalam ketaatan, dalam ibadah yang diridhai oleh Allah. Terkhusus tadi sebagaimana yang disampaikan panitia, kesempatan betul untuk memperbanyak qiyamul lail, i'tikaf di 10 hari terakhir, yang mana itu akan menjadi hal yang bisa mendekatkan kita pada satu malam yang tentu semua kita mencarinya, ya, malam Lailatul Qadar. Dialah inti dari segala inti, dialah tamu yang paling mulia di antara yang mulia. Karena subhanallah, kalau kita mau mengatakan bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia, maka di antara bulan Ramadan, di antara hari-hari di bulan Ramadan, ada hari yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah bikin satu surah khusus namanya Al-Qadar, dan Allah jadikan dia menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini, biar semangat ini, saya ingin bahas tema tentang qiyamul lail, tentang salat malam. Biar tidak ngantuk nanti bangun tahajudnya, Bapak Ibu sekalian. Biar semangat kalau lama berdirinya. Yang pertama, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyraful ummati, umatku yang paling mulia, hamalatul Quran wa qawwamul lail." Orang yang menghafal Al-Quran dan orang-orang yang rajin bangun salat malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dirinya contoh dalam hal ini. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, sebelum Allah wajibkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua, sebelum diturunkannya faridah, kewajiban salat 5 waktu, yang Rasulullah diperjalankan dengan sebuah perjalanan yang namanya Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah salat. Perlu kita pahami bahwa salat pertama yang menjadi salat yang dianjurkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW itu salat malam. Makanya awal-awal ayat yang turun, awal-awal surah yang turun pada Rasulullah itu surah Al-Muzammil Al-Muddathir. Dan ini membuktikan bahwa salat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, dianjurkan Allah kepada
kepada Nabi kita SAW itu sholat tahajud. Sholat mana? Nanti akan saya jelaskan secara detail. Tahajud itu bagaimana Ustaz? Tidur dulu kah atau tidak? Apa bedanya tarawih dengan tahajud? Apa kalau saya dibilang sholat malam? Kalau witir bagaimana? Kalau saya sudah di awal, apa di akhir juga? Dan saya jelaskan. Hukum itu penting, Pak. Tapi yang lebih penting dari sebuah hukum itu kita mengerti kita itu sholat untuk apa. Supaya jangan sekedar kita menggugurkan kewajiban kita. Ada yang dikejar, Bapak Ibu sekalian. Ada yang dicari kita bangun. Lihat, dua surah yang berdekatan, semuanya di juz ke-29. Allah mengatakan, Ya ayyuhal muddatsir, wahai Muhammad yang sedang berselimut, qum fa'anzir, bangun, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah kepada Allah Tuhan. Sebagian mengatakan salat, berilah peringatan, berdakwah. Sebagian mengatakan berilah peringatan, bangunkan yang lain, kasih ingat yang lain. Kalau malam itu malam yang insya Allah jika dipenuhi dengan solat-solat, Allah senang dengan kita. Allah ridha Bapak Ibu sekalian dengan kita. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Artinya di sini menjadi kemudian rumus juga bahwa ketika Anda ingin sholat, Anda harus memakai pakaian yang suci. Tidak harus baru, tidak harus mewah. Syarat ibadah, syarat diterima sholat, thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan, bersih, suci. Ini al-muddatsir. Pindah ke al-muzammil, dia lebih detail. Ya ayyuhal muzammil, wahai Muhammad yang sedang berselimut, sama. Al-muddatsir, al-muzammil, sama. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam meski sedikit, kata Allah. Bangunlah malam meski sedikit. 2 rakaat, Pak. Tutup witir 1, kalau tidak bisa di 8-3. Kalau masih tidak bisa, sudahlah witir dulu lah. 1 rakaat. Masih tidak bisa, ada bilang setengah, Pak. 1. Masa dia 1 rakaat tadi. Kata Allah, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangunlah malam meski sedikit, Ibu. Nisfa, sedikitnya, setengahnya. Di malam. Malam itu terhitung dari kapan? Sebagian ulama mengatakan malam itu terhitung dari setelah sholat Aisyah. Kapan Anda boleh tahajud, itulah malam. Makanya tarawih kita itu dikatakan juga qiyamul lail fi awwal waqt. Salat malam di awal waktu namanya itu tarawih. Itu juga namanya tahajud. Cuman karena Ramadan, Umar bin Khattab yang paling pertama menganjurkan salat tarawih ini untuk dikerjakan di masjid-masjid. Akhirnya dia menjadi sunnah. Kenapa? Kenapa pada bulan-bulan yang lain kita tidak berjamaah tahajudnya? Kenapa? Karena tidak ada sunnahnya. Sunnah tarawih itu dari zaman Rasulullah untuk menjaga supaya Ramadan itu hidup malamnya, karena banyak sekali kemuliaannya. Rugi sekali yang tidak sholat malam di Ramadan, karena Quran turun di bulan ini. Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Coba kita lihat dulu Rasulullah SAW masuk Ramadan, hari pertama dia imami orang, dia imami sahabat, dia datang, dia kumpulkan sahabat tarawih, tahajud di awal waktu berjamaah, lalu tutup dengan witir. Hari kedua juga, hari ketiga juga, hari keempat juga, hari kelima muncul perasaan khawatir dalam diri Rasulullah
berjamaah, silakan. Yang tidak bisa mau di rumah, silakan. Karena khawatir maka Rasulullah melanjutkan sholat tarawihnya, sholat tahajudnya itu di rumah-rumahnya. Takut sahabat-sahabatnya mewajibkan ini sholat seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Meninggal Rasulullah SAW, lanjutkan Abu Bakar. Abu Bakar juga demikian. Kadang-kadang dia imami sahabat, kadang-kadang dia di rumah, dia ikuti Rasulullah SAW. Nanti zaman Umar, dia bilang Umar, kata Umar bin Khattab, ketika dia jadi pemimpin, kata Umar, ini sunnah bagus sekali. Secara tidak langsung ini sunnah menjadikan orang-orang sholat malam semua. Dan betul Pak, coba lihat. Kalau kita tidak tarawih, misalkan berat sekali mau tahajud. Dan Umar di pemikirannya dia tidak mau orang-orang melalaikan, melewatkan ini pahala yang besar sholat tahajud di bulan Ramadan. Sholat tahajud itu Pak, di luar bulan Ramadan saja besar sekali pahalanya. Orang yang rutinkan tahajud di luar bulan Ramadan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga tertinggi. Al-Isra ayatnya. Kata Allah, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Pada waktu malam bangunlah kalian tahajud sebagai tambahan bagi semua amalan-amalan kalian. Nafilah, ini tambahan yang paling dahsyat. Kalau Anda bertanya, Ustaz, apa sholat sunnah yang paling dicintai Allah setelah sholat 5 waktu? Tidak ada nih jawaban yang lain selain tahajud. Kalau Anda bandingkan 8 rakaat sholat duha dengan 2 rakaat tahajud, tidak kalah itu 2 rakaat tahajud dan 8 rakaat sholat duha. Ini nih sholat yang paling disenangi, dicintai Allah. Dan mungkin Pak, Allah bangunkan Rasulnya yang lagi tidur. Nah, Allah sayang sekali Nabinya. 2 kali surah Allah bangunkan Nabinya untuk sholat malam. Kalau tidak ada kemuliaan di dalamnya, ngapain Allah bangunkan Nabinya? Nggak mungkin. Kenapa dikasih bangun ini Nabi yang sedang tidur, Bapak Ibu sekalian? Yang sedang berselimut lagi, Allah katakan orang berselimut itu Bapak Ibu sekalian, lagi enak-enaknya tidur, namanya orang berselimut. Nggak mungkin dibangunkan kalau tidak ada kemuliaan Pak. Dan tidak mungkin dibangunkan kalau balasannya tidak istimewa. Pasti istimewa ini balasannya Bapak Ibu sekalian. Ngapain ada 2 surah Pak? 2 surah, bayangkan 2. Seandainya bilang 1, ini 2 Pak. Khusus cerita tentang Allah bangunkan Nabi-Nya. Masih ada yang tidak mau bangun, rugi. Berapa menit sih Pak? Setengah jam itu Anda sudah selesai 8 rakaat, ditambah 3 rakaat. Oh, ini saya belum cerita ini gimana sampai bengkak-bengkak kakinya Nabi. Malu kita semua nanti kalau saya ceritain. Mungkin ada yang akan menangis kalau Anda tahu bagaimana sholat malamnya Nabi. Padahal tidak ada dosanya, padahal tidak ada salahnya. Dia dijamin masuk surga. Hajatnya sudah dipenuhi Allah. Kita dosa banyak, kebutuhan banyak. Ada yang banyak utangnya, ada yang belum nikah-nikah, ada yang belum punya anak, ada yang belum selesai pekerjaannya, dan Anda tidak mau mendekatkan diri lewat sholat malam. Subhanallah. Saya sampai tulis di buku saya, mengambil perkataan dari guru-guru kami di Sudan, dan saya melihat langsung bagaimana mereka menjaga sholat malamnya. Itu saya dapat betul syekh saya kalau sholat malam, saya dapat betul kalau Ramadan. Kan saya tidak tahu bagaimana di sholat malam Pak kalau di luar Ramadan. Tapi kalau Ramadan, saya tahu itu syekh-syekh saya, Syekh Abdul Karim, Dr. Mahwan, Profesor Syekh Amin Al-Hajj. Saya tahu cuma dari mana, dari itikaf ini. Kalau itikaf kan di masjid Pak, diambil. Kalau Syekh Abdul Karim itu ada tempatnya khusus depan masjid, kayak satu ruangan, di situ dia tidak mau diganggu. Syekh Amin Al-Hajj itu dosen. Kalau sudah masuk Ramadan, dia cuti, tidak mau ngajar. Fokus, apalagi sebelum Ramadan, tidak ada kajiannya, tidak ada. Di Arab itu mah tidak ada ceramah tarawih. Di Indonesia jadi ada. Tapi ini bagus untuk mengingatkan orang-orang untuk semakin dekat, karena ya itu orang Indonesia itu bangga lagi. Dikasih tahu nih Pak, ini kayak begini, koar-koar main
cerita di tahajud dan di malam yang tahajud paling berapa orang? Ya, orang Indonesia dikasih tahu belum tentu dilakukan, apalagi tidak dikasih tahu. Makanya saya tidak tahu ini, saya harus cari tahu ini, siapa orang pertama kali munculkan ceramah tarawih di Ramadan. Bagus itu. Karena harus diingatkan. Orang Indonesia itu mau itikaf, misalnya mau 10 terakhir diingatkan dulu. Jangan lupa ya, kita harus menunggu 10 terakhir ini. Mau zakat fitrah diingatkan saja, Pak, belum tentu lakukan, apalagi tidak diingatkan. Hanya di negeri 62 ini yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, lalu ketika kemudian Umar melihat, Masya Allah ini, Umar jadi khalifah, dia lihat bahwa subhanallah, ini sunnah yang sangat baik. Ini amalan yang sangat baik. Umar takut ada rakyatnya, ada dia khalifah, dia pemimpin. Umar takut ada rakyatnya yang tidak mendapatkan kemuliaan ini. Umar tidak mau. Umar mau semua rakyatnya dapat keutamaan ini. Maka dia beri, istilahnya surat apa itu kalau kita di sini pejabat itu surat SPK apakah? SK atau apakah ya? Dia beri surat. Dia umumkan kepada seluruh pemimpin wilayah. Dia katakan, anjurkan kepada semua yang sehat, anjurkan kepada setiap muslim untuk meramaikan masjid-masjid, buka sholat berjamaah di semua masjid. Nah, ini Anda tahu kenapa Saudi sholat, Sudan sholat, Mesir sholat, kita Indonesia sholat, Malaysia sholat. Dari mana ini sunnah? Dari Umar. Jadi kalau ada yang tanya, ini sholat tarawih Ustaz, siapa yang anjurkan berjamaah di masjid? Kenapa kalau tahajud tidak berjamaah di masjid Ustaz? Kalau bukan Ramadan? Jawabannya ini Pak. Jawabannya karena ketika tahajud ini sunnah. Rasulullah SAW tidak mau khawatir. Rasulullah paling takut sahabatnya menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Nanti nak kira ini orang wajib. Wajib itu dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Sunnah dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, tapi rugi. Tidak dosa tapi rugi, karena banyak pahalanya. Yang tidak sholat tahajud dosa nggak Ustaz? Tidak dosa tapi rugi, karena banyak keutamaannya. Makanya Umar tidak mau Anda berdosa, tidak mau Anda merugi. Itulah yang menjadikan Umar memberi keputusan kepada seluruh penduduk wilayah, seluruh pemimpin tempat daerah. Kata Umar, anjurkan buka semua masjid-masjid setelah sholat isya, langsung pimpin tahajud dengan nama tarawih. Mengistirahatkan diri. Tarwih. Roha itu istirahat. Kenapa dikatakan istirahat Bapak Ibu sekalian? Karena ada istilahnya Rasulullah. Dari mana istilah tarwih? Ada istilahnya Rasulullah yang dia pakai Umar. Rasulullah dulu ketika mau datang waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia sampaikan pada Bilal muadzinnya. Kata Rasulullah, arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Kata arihna, biarkan kami istirahat dengan sholat itu wahai Bilal. Maksud dari istirahat Bapak Ibu sekalian, mendapatkan orang istirahat itu cari ketenangan Pak. Arihna biha ya Bilal, biarkan kami beristirahat wahai Bilal. Makanya istirahatnya Rasulullah itu di sholat. Makanya Anda temukan sholat-sholatnya Rasulullah panjang-panjang Pak. Di antara sholat yang kemudian sholat sunnah yang kemudian panjang oleh Rasulullah SAW itu sholat tahajud. Anda bayangkan jika ada salah seorang sahabat yang melihat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan Abdullah bin Mas'ud
Allah a'lam apa Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, tapi yang jelas dari pemahaman saya condong kepada Abdullah bin Mas'ud. Itu ketika kemudian dia salat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, tunggu pastikan dulu. Itu ketika dia salat, hampir-hampir dia berniat buruk sama Rasulullah. Contohnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi dikatakan ya, dalam berbagai kisah di sini, ya, ketika Abdullah bin Mas'ud sholat bersama Rasulullah SAW, sampai ada niatnya buruk. Kenapa ada niatnya buruk? Dia ikut sholat. Ya. Lalu kemudian dia berada di samping Rasulullah SAW, dipindahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, awalnya di kiri, dipindahkan di kanan. Kemudian awalnya dia agak-agak di kanan, agak di belakang. Ketika Rasulullah SAW baca Al-Baqarah, dikira setengah, tapi sampai selesai. Kata Abdullah Mas'ud, sampai-sampai saya berniat buruk, saya meninggalkan Rasulullah, saya tidur dulu, nanti mau rukuk baru saya gabung. Kayak begitu kan pada sekarang, kata. Kalau sholat tarawih itu, dia pergi sandar tembok-tembok, Pak, nanti imam kasih turun nada, baru dia pergi lari lagi Pak ke depan. Jadi pernah juga saya kerjai satu orang itu, bukan satu orang, ada beberapa orang ya, subhanallah. Jadi kalau anak muda sekarang, dia kasih turun Pak. Dia ikut ketika imam kasih turun nadanya. Misal dari imam baca Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kalau turun begitu kan, anak mah mau selesai di paling. Pernah saya lupa di mana, karena saya tarawih itu kan kebetulan itu masjid satu juz. Jadi 4 rakaat imamnya lain, 4 rakaat saya lain. Pas imam sebelum saya 4 rakaat, saya lihat itu fenomena. Kenapa ini ada santai di belakang, nanti kalau imam mau rukuk baru dia lari ke depan. Saya bilang, oh begitu caranya nih. Jadi yang dia jadikan patokan itu nadanya imam. Kalau Nabi bilang turun nadanya, ma'as-sabirin, ay habis ini, maju nih Pak. Tak kalanya saya tetap imam, 4 rakaat terakhir, ya. Baru sedikit saya baca, kasih turun nadanya. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau tidak langsung belajar Pak, tarik nafas kan dulu. Udah nggak itu hentakan kakinya. Tuh, maju air harus ikuti. Baru saya anggap Pak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dalam hatiku pasti marah sekali sama anak muda di belakang. Dia bilang, masa kita kalau begini. Woi, ku apa satu juz Pak ya. Bal ahya'u walakin la tashkurun. Ku ambak, lama-lama Pak, banyak di bawah ku dengar. Saya bayangkan hati memang lagi. Kesempatan dengan anak muda begitu Pak. Adalah ya Allah, mending
SMP, SMA, yang kalau taruh itu pakai main game dulu, nanti mau ruku imam baru dia masuk. Main game baru Pak. Kita tidak tahu Pak, karena kita tidak rasakan itu bagaimana. Ya. Fitnahnya game itu bagi anak-anak. Main game nanti kamu lah perlu kerja sekali. Nah, ketika Rasulullah SAW sholat tahajud, Anda lihat, bayangkan Pak, ketika dia sholat, Nabi Mas'ud mengatakan, hamamtusu, saya sampai berniat sesuatu yang buruk ini. Apa sesuatu yang buruknya? Dia mau pergi dulu karena Rasulullah panjang sekali bacanya Pak. Al-Baqarah. Pas dia bilang, tapi saya tahan. Saya bilang dalam hati saya, kata Abdullah Mas'ud, ini jangan-jangan Rasulullah selesai Al-Baqarah, selesai rukun. Juz 1 lewat, juz 2 lewat. Pas selesai 286 ayat, dikira mau selesai. Ternyata tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Atau selanjutnya, Alif Lam Mim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca lagi Ali Imran. Berkata lagi Abdullah bin Mas'ud dalam hatinya, ini dia cerita Pak, setelah selesai sholatnya tahajud bersama Rasulullah. Dia katakan, sampai saya juga berniat buruk. Di pertengahan saya mau mundur, duduk, baru nanti kemudian selesai. Tapi saya bilang, tidak mau selesai. Sampai selesai sampai selesai afwan. Setelah Al-Baqarah, Rasulullah baca An-Nisa dulu. Dulu belum ada susunan yang seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian. An-Nisa dulu dibaca Rasulullah. Setelah dia baca, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu dibaca sampai selesai. Kata Abdul Mas'ud, hampir saya berniat buruk, saya duduk baru saya lanjutkan. Tapi saya bilang, mau selesai An-Nisa. Rasul lanjutkan Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran. Selesai Ali Imran, baru Rasulullah. Berapa surah baca? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau ada di Indonesia yang begini Pak, baik. Salam ke imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang jamaah. Hilang. Kalau di Indonesia hilang jamaah sekarang. Satu juz saja lari-lari orang. Satu juz saja batuk-batuk orang, biar tidak korone batuk. Nah, kode imam. Seandainya bisa bersuara orang dalam sholat, bersuara orang Pak. Indonesia ini tempatnya orang paling banyak bersuara kalau masalah ibadah. Kalau banyak usulnya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Itulah tahajud Rasulullah. Dan yang lebih dahsyat Pak, ini lebih dahsyat lagi. Dikatakan rukunya Rasulullah SAW, lamanya dia ruku itu hampir sama dengan lamanya dia berdiri. Jadi Anda bisa bayangkan, Al-Baqarah saja 2 juz setengah, Ali Imran 1 juz lebih, An-Nisa 1 juz. Anda bisa bayangkan hampir 5 juz Rasulullah SAW baca 1 rakaat Pak. Dan itu kata Abdul Mas'ud, rukunya hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya hampir sama dengan rukunya. Anda bisa bayangkan lamanya itu ruku Pak. Lamanya rukunya Rasulullah hampir sama berdirinya. Kalau lancar Pak, saya biasa kalau imam, saya dulu imam di Sudan. Itu kalau lancar saya bisa selesaikan kalau sambil sholat 30 menit 1 juz. Kalau ngaji saja saya murojaah, kalau ngaji saja misal Al-Baqarah 1 juz itu 20 menit biasanya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Kayak begini kayak bacaan. Itu 20 menit. Nah, kalau lagu-lagu tauhid, nama tauhid. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi.
selesai jam 4. Selesai jam 4. Jadi bangun jam 2, 3 juz. Saya 1,5 juz, teman saya 1,5 juz. Nah, itu dibaca. Itu jadi kalau Rasulullah SAW 5 juz, berarti kalau per juznya 20 menit, 30 menit lah katakan. Kalau 5 juz berapa? 1 jam 2 juz, 2 jam 4 juz, 2 jam setengah, 1 rakaat. Subhanallah. Ampun Kak saya. Maka yang wajar bengkak, itu namanya bengkak. Nah di meja ini, kasih gerakan mana? Bukan berdiri. Ya. Sesuaikan aja ya, sesuaikan. Lihat ke sini, itu namanya kaki bengkak, Pak, kelihatan. Ya tidak? Ini namanya kaki bengkak, kelihatan. Waktu Aisyah lihat sholatnya Rasulullah, ini kakinya bengkak, Umar di sini, Umar. Ini yang kelihatan, Pak. Ketika ini bengkak, Aisyah menangis. Itu yang tadi saya ceritakan. Kenapa bisa bengkak? Perhatikan, kenapa bisa bengkak? Karena sholatnya Rasulullah khusyuk dan tidak bergerak, Pak. Coba Ki, tes setelah ini. Kalau mau kita tes bengkak kaki, mau coba betul bengkak. Habis ini berdiri Ki 2 jam saya dan Ki bergerak. Begini Ki saja. Misalnya, begini saudara. Coba Ki berdiri begini 2 jam, jangan gerak. Nanti di sini akan keluar ini, Pak, bengkak. Kalau enggak berwarna, kalau enggak biru, merah, memerah. Makanya Aisyah yang kemudian lihat tahajudnya Rasulullah seperti itu sampai bengkak-bengkak, dia tunggui Rasulullah sampai selesai, baru kemudian dia menangis-nangis, lalu kemudian dia datang pada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu lak." Allah sudah ampuni dosamu, ma qaddam wa ma akhar, yang lalu dan yang akan datang. Falima fa'alta hadza? Kenapa kamu harus sholat sampai seperti ini? Aisyah menangis, Pak, lihat kakinya Rasulullah bengkak-bengkak, memeram. Makanya kalau anda lihat, Pak, itu TNI yang jaga di depan, di Urip itu, di depan kantor Pangdam itu, tidak ada yang bergerak, Pak, begini. Betisnya tuh besar-besar. Dan secara ilmu kesehatan itu wajar, karena orang bergerak tegak terus, Pak. Tidak rileks di kaki karena tegang. Kaki tidak rileks, tapi hati rileks. Itulah tahajud Rasulullah. Dia nikmati, hatinya menikmati, Pak. Orang, Pak, kalau sudah bahagia, mau sakit kaki, mau sakit kepala, itu belakangan, Pak. Karena dia sudah nikmati. Bayangkan dia nikmati. Dan orang-orang itu, subhanallah, anda tahu Bapak sekalian, Umar bin Khattab itu ditusuk ketika dia sholat. Tidak dia rasa, Pak. Ada sahabat, saya lupa namanya. Ada sahabat yang ketika tertusuk panah, dia bilang, "Jangan cabut panah ini, tunggu, saya ambil wudhu, cabut ketika saya sholat." Kenapa? Karena ketika dia sholat, pikirannya, hatinya tenang, dia tidak rasa apa-apa. Subhanallah. Bayangkan, saking luar biasa. Dia bilang, "Jangan cabut dulu, tertusuk panah, jangan cabut, tunggu, saya wudhu, saya sholat, cabut ketika saya sholat." Kenapa? Karena ketika dia sholat, dia tidak rasa apa-apa. Coba anda bayangkan, Bapak Ibu. Ketika kemudian Aisyah menangis, "Ya Allah, ya Rasulullah, Allah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa kamu tahajud sampai seperti ini?" Aisyah saja protes. Kata Aisyah, "Tidak wajar ini ya Rasulullah, tidak wajar ini tahajud tak." Kalau istilahnya kalau gitu kan, tahajudmu. Kata Rasulullah sederhana, Pak. Apa dia bilang Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, "Kenapa tahajud sampai bengkak-bengkak?" Itu yang tadi saya katakan dalam kisah dengan Abdullah bin Mas'ud, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan itu 1 rakaat, Pak. Bagaimana rakaat keduanya? Bagaimana kalau dia kata Aisyah radhiyallahu anha, karena sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Aisyah, kebanyakan tahajudnya 11 rakaat, 11 rakaat, 8 tahajudnya, 3 witirnya. Anda bisa bayangkan berapa lama itu dihabiskan Rasulullah. Wajar saja bengkak kakinya. Kita lihat 2 rakaat beratnya. Bangki malam pergi jiki kencing. Coba. Anak muda bangun malam pergi nonton Real Madrid. Betah, Pak, anak muda sekarang nonton bola 90 menit.
tapi tidak betah biar 5 menit untuk sholat tahajud. Apa yang membedakan? Motivasinya Pak. Orang dulu motivasinya surga, anak sekarang motivasinya game, dunia. Itu yang membedakan. Nah, maka menjadi syarat ya, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, menjadi syarat ketika kita mau tahajud itu, menikmati setiap tahajud, menikmati setiap sholat, menjadi syarat adalah Anda tahu untuk apa Anda tahajud. Karena kalau tidak, bapak tidak akan pernah nikmati, ibu tidak akan pernah nikmati. Jadi beban nanti itu sholat tahajud. Kalau bapak dan ibu mau menikmati sholat tahajud, mau merasakan kenikmatan sholat tahajud, saya anjurkan fahami manfaat dari sholat tahajud. Dan Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sholat tahajud itu, kalau Anda mau lihat secara medisnya, secara fisiknya, ada manfaat yang luar biasa dari tahajud. Cari di internet dan ditulis manfaat sholat tahajud secara medis. Ada yang meriset Pak dari Jepang, ada juga kedokteran dari Amerika. Dia riset bahwa waktu malam itu adalah waktu terbaik untuk meregangkan otot-otot, melancarkan peredaran darah. Tidak pernah Pak ada sejarah Rasulullah SAW sakitnya parah, tidak pernah. Tidak pernah ada sejarah Rasulullah SAW dioperasi Pak, tidak ada cerita. Atau diabetes, atau asam urat, atau hipertensi, tidak ada Pak. Padahal Rasul itu makanan kesukaannya kambing Pak. Kambing. Persis lagi di ujung-ujung tulangnya, itu yang disuka sekali Rasul. Kalau kita ini kontrol-kontrolin, itu kan daging, tidak sakit karena subhanallah berimbang dengan aktivitasnya. Dan Anda bisa bayangkan Pak, subhanallah, dikatakan peredaran darah terbaik untuk setiap gerakan manusia, tidak ada yang mengalahkan posisi sujud. Yang kedua posisi ruku. Ini peredaran terbaik. Saya kasih contoh deh, menjelaskan baik bahasanya. Sebenarnya ada zoom yang dalam. Bagaimana? Nanti dulu. Telepon kepanitianya. Kasih tahu dulu. Kasih tahu. Saya akan masuk nanti jam 16:15. Sedikit, mari sini. Saya kasihkan contoh. Coba ruku, saya kasih jelaskan. Pernah saya dapat ilmunya. Coba ruku. Yang lain mengikuti. Sini supaya tidak terjauh dari miku. Ruku. Hadap ke sini aja, hadap ke sini. Biar saya bisa jelaskan pada bapak dan ibu. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Ini posisi yang paling bagus setelah sujud. Nanti sujud habis ini, untuk melancarkan darah. Anda pernah dengar kata dokter, wah ini tersumbat darah Pak. Ini tidak bagus darah. Banyak minum air putih, banyak apa. Itu biasa dengan posisi ini Pak, lancar darah. Kalau ini fokusnya di tulang ekor sini Pak. Saraf itu di sini Pak. Salah satu pusat saraf itu di sini. Makanya ada jamaah saya di Bekasi itu kasih kanker tulang ekor. Ya. Anda sadar tidak kalau Anda ruku ini Pak, ini posisi subhanallah. Ya. Sangat baik sekali. Makanya orang dikatakan lurus, sempurna rukunya. Kapan ini rata Pak? Kalau ada kemudian kita taruh sesuatu gelas begitu, tidak ada gelas-gelas kan? Ya. Ada gelas ditaruh tidak tumpah Pak. Nah ini lurus seperti ini. Tidak juga tahu beda, tidak juga terlalu buku, tidak juga terlalu naik. Nah, ada tahu itu jamaah, tahu ya? Ada jamaah begini. Ya. Salah, harus dia ruku rata. Lagi deh, satu kali lagi dah. Allah balas pada dia, Allah balas. Nah,
Ini menyehatkan ibu. Kalau ada pegal-pegal tak, kalau ada sakit-sakit pinggang, kalau kemudian kurang-kurang nyaman badan tak, ini paling bagus. Berkaitan dengan badan, ruku. Makanya Allah perintahkan, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang ruku. Bukan hanya tentang ibadah Pak, tapi Allah tahu ada manfaat kesehatan di dalamnya. Sekarang sujud boleh, sujud. Iya. Tapi kalau sujud ada ke sini, ada ke sini. Ya. Sekarang lihat posisi sujud. Ya. Pertama, sunnah sujud. Sunnah sujud pertama Pak, ini yang jari ditekuk. Dikasih begini tuh sujud Pak, ditekuk begini. Maka salah kalau ada orang yang coba jangkau tekuk coba kasih lurus. Nah, salah orang kalau begini. Salah juga kalau begini. Nah, salah. Yang benar ditekuk. Nah, baru ini salah juga tapi salah juga kalau dia buka begini. Tidak sunnah. Rasulullah itu kalau dia sujud dia tutup ininya. Lihat manfaatnya Bapak sekalian. Kenapa Rasulullah memperbanyak sujudnya? Karena di sini Pak, pernah lihat orang kalau refleksi di mana nak pijit Pak? Kaki. Dan tahu apa yang paling pertama dia pijit? Jari-jari. Ada itu tekan-tekan orang kalau refleksi Pak. Di sini, di sini. Ini refleksi otomatis Pak. Pernah nggak refleksi? Pernah nggak Bapak dipijit-pijit? Tukang ada yang jago pijit di sini. Cari yang jago pijit. Semua akan bilang di sini kaki, semua saraf di sini Ustaz. Dan pertama dia pijit Pak, tidak mungkin dari belakang, pasti jari dulu cari. Yang paling pertama itu sumbernya ibu jari, baru kemudian jari telunjuknya, lalu jari tengahnya. Itu udah pijit-pijit. Ya ini semua ruku Pak, lihat. Ditekan semua Pak, ditekan begini. Secara medis dahsyat. Buktikan begini. Yang paling dahsyatnya lagi sujud. Kalau tadi tulang belakang, tulang ekor kalau ruku, ini peredaran darah paling utama di otak Pak. Ini kita letakkan di tanah, di lantai, dalam posisi lihat ini Pak. Kalau ruku rata, kalau sujud kebalikan, dia harus miring. Lihat ini posisi miringnya. Begini dia. Secara medis lihat ya, darah ditekan di pusat-pusat saraf, kemudian naik ke atas, dan sini semuanya turunkan ke bawah. Hilang itu kolesterol Pak, hilang itu hipertensi, hilang itu asam urat, apalagi yang asam urat di sini di posisinya. Yang diabetes di sini Pak. Perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Makanya Rasulullah mengatakan, biarkan saya beristirahat di sholat saya wahai Bilal. Itu tommy istirahatnya Rasulullah ketika Allahu Akbar. Dia merasa nyaman ketika dia berdiri tegak. Pernah kita dengar orang ambeien Pak? Apa yang bilang dokter? Banyak-banyak yang berdiri, jangan terlalu banyak duduk. Kenapa? Karena ketika Anda duduk, ya, posisi tidak normal. Apalagi duduknya orang Indonesia Pak, jarang ada yang tegak ketika sholat. Rata-rata orang Indonesia kalau duduk terlalu bungkuk, ya. Kita kalau duduk kan terlalu begini. Sudah beda. Ya, makasih dah. Saya lupa kok. Tapi insyaallah Allah balas surga insyaallah. Saya lupa tidak. Lupa biar manusia Pak Adik. Masya Allah. Tidak apa-apa dah. Astagfirullahaladzim. Dulu cek dulu dosen-dosen. Masih mau lanjut atau sudah nikah? Tunggu cek dulu. Bapak Ibu sekalian, itu baru dari manfaat medisnya dahsyat sekali. Manfaat agamanya Bapak Ibu sekalian, ya, sudah izin sebelum ini diterangkan. Manfaat agamanya Bapak Ibu. Ya. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada waktu tahajud, pada waktu malam, bangunlah bertahajud. Nafilatan
sebagai tambahan bagi pahala-pahala yang lain. Asa ayyab'atsaka rabbuk, semoga Allah Tuhanmu membangkitkanmu nanti di akhirat maqaman mahmuda, pada tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia. Itu namanya maqaman mahmuda, tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia itu surga Firdaus yang ada di dalamnya Rasulullah. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa amalan yang bisa mempertemukan saya dengan Rasulullah di surga? Surga itu Pak, tidak semua surga ada Rasulullah. Rasul itu berada di surga tertinggi, namanya Firdaus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta Allah fas'alil firdausil a'la." Kalau kamu minta surga sama Allah, minta surga yang tertinggi, namanya Firdaus. Nanti kan? Karena di situ Rasulullah akan dikumpulkan bersama sahabat-sahabatnya, orang-orang saleh di surga yang namanya surga Firdaus. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, maukah masuk surga tapi yang surganya sama dengan Rasulullah, apa amalannya? Salah satu amalannya yaitu tahajud. Amalan yang lain yang bisa mendekatkan kita dengan Rasulullah di surga, mempertemukan kita dengan Rasulullah di surga, mengasuh anak yatim. Karena Rasulullah mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya dan mengasuh anak yatim di dunia seperti ini posisinya di surga, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Tahajud, mengasuh anak yatim. Ini dua amalan yang ada dalilnya di dalam Quran yang bisa mempertemukan kita di surga Firdaus bersama Rasulullah. Nah, nanti ada ayatnya lagi dalam Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Amalan yang lain yang bisa masukkan kita ke surga Firdaus, salatnya khusyuk. Kalau salat khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dia mengeluarkan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali bagi istrinya, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang dia punya. Fa innahum ghairu malumin, karena itu tidak termasuk melampaui batas. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Siapa yang mencari jalan yang selain jalan yang diridhai dan disyariatkan Allah, itulah mereka orang yang melampaui batas. Walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un, orang-orang yang menjaga amanahnya dan menjaga tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Lalu kata Allah, ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi, alladzina yarithuna al-firdaus, mereka akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun. Surah Al-Mu'minun 1-11. Itu tambahan. Tapi aslinya yang paling, karena ini sholat, zakat, ini umum orang lakukan. Tapi kalau anda aslinya cari amalan yang sangat spesifik, Ustaz, yang bisa membuat saya ketemu Rasulullah, satu surga dengan Rasulullah, dua ini, tahajud, sedekah. Bukan sedekah, mengasuh anak yatim. Itu ada hadisnya dan ada Al-Quran. Sholat mana? Baik, Bapak-Ibu sekalian, ada lagi manfaat medis yang saya mau kasih tahu lagi, karena biasa orang Indonesia itu kalau manfaat medis nggak lakukan. Kalau anda punya asam urat, diabetes dan seterusnya, saya anjurkan kasih baik-baik ruputa, kasih baik-baik sejuta, sembuh Pak, insya Allah. Ibu sembuh. Ya tentu kalau anda punya obat, minum aja obatnya, itu bagian dari usaha. Tapi saya juga kasih usaha lain lewat jalur ibadah. Perbaiki itu posisi ruku, perbaiki posisi sujud, kasih lama-lama sedikit. Dan anda tahu kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu ilallah wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah ketika dia sujud. Perlama itu sujud Pak.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seseorang sujud kecuali setiap kali dia sujud, Allah angkat derajatnya. Semakin lama sujud, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis, ketika dia mengangkat kepalanya dari sujudnya, Allah ampunkan dan gugurkan dosa-dosa. Jadi semakin lama kita sujud, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah, semakin banyak dosa diampuni. Makanya Pak, ada sunnah dari Rasulullah SAW memperlama sujud dengan banyak berdoa. Ustaz, boleh nggak saya berdoa ketika sujud? Boleh banget, sangat dianjurkan. Sujud doa, tahajud sujud doa Allah. Itu paling bagus berdoa ketika sujud. Karena hadisnya tadi, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah ketika sujud. Dan yang dahsyat Bapak Ibu sekalian, itu ketika sujud kita berdoa, Masya Allah, sudah pas sujud, sudah pas sepertiga malam terakhir. Kenapa tahajud itu mulia dan apa waktu paling mulia di tahajud? Salat malam yang paling mulia itu ketika mendekati subuh. Artinya mulai dari jam 2, kira-kira sepertiga malam terakhir sampai subuh. Itu sebaik-baik waktu untuk tahajud. Jadi kalau Anda sudah tarawih Pak, jangan cukupkan bangun lagi tahajud. Kenapa? Karena di sepertiga malam terakhir ada Allah turun, Allah bersemayam di atas arsy-Nya, turun ke langit dunia. Mana langit dunia? Langit yang kita lihat. Kapan itu? Di sepertiga malam terakhir ada Allah. Apa yang dikatakan Allah? Ada 3 pertanyaan. Ketika kemudian Allah turun ke langit dunia, ada 3 pertanyaan yang dia tanyakan kepada yang tahajud, yang lagi ibadah. Kata Allah, siapa yang bertanya, siapa yang ingin meminta sesuatu, maka aku akan berikan. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah yang meminta sesuatu, aku berikan. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Adakah yang kemudian beristighfar, minta ampunan, aku ampuni. Makanya cara terbaik menghapus dosa sepertiga malam terakhir. Hal min taibin fa'atubu alaih. Adakah yang bertaubat, maka aku akan terima taubatnya. Nah, itu sepertiga malam terakhir pas tahajud. Minta sama Allah. Manfaat yang lain Pak, secara medis dari orang yang rajin tahajud, coba lihat-lihat. Itu ketika dia rajin tahajud Bapak Ibu sekalian, ya, dia akan mendapatkan, ya, selain tadi badannya yang sehat, wajahnya yang cerah. Coba lihat, enak dipandang wajahnya orang-orang yang rajin bangun malam. Aslinya tidak perlu keep glowing, dan perlu kita skincare. Kalau Anda mau wajah yang cerah, tahajud. Orang yang rajin salat tahajud itu Allah putihkan. Allah meskipun bukan putih banget tidak, tapi Allah jadikan cerah. Cerah itu enak dipandang. Karena banyak orang putih sekali tapi tidak enak dipandang. Ada orang mungkin hitam-hitam kayak Bilal kita, tapi enak dipandang. Tahajud. Manfaat yang ketiga secara medis Bapak sekalian. Kalau tadi masalah ruku sujud, ya, badan, kemudian masalah wajah, ada manfaat ketiga Bapak Ibu sekalian dalam tahajud itu. Dan kenapa Rasulullah selalu mandi sebelum subuh Pak? Coba Anda berpikir, Rasulullah itu sunnah. Setiap kali dia bangun sebelum sholat subuh dia mandi. Karena di malam hari itu, ini masalah tahajud. Setelah sholat tahajud biasanya mandi. Disitulah Bapak Ibu sekalian, hati manusia ini berada pada titik-titik ketenangannya, berada pada titik-titik kenyamanannya. Kalau kemudian kita arahkan dia kenyamanannya tidur, maka dia akan tidur. Waktu istirahat itu malam. Tapi kalau kita alihkan waktu istirahat itu dari tidur menjadi istirahat dalam sholat, maka dia akan nyaman dalam sholat itu. Dan Anda bisa cek Pak, tanya kalau ada dokter di sini, ada dokter di sini. Coba research dan cari saja di internet kalau tidak percaya. Manfaat mandi sebelum subuh. Sudah tahajud mandi, dahsyat.
Atau mau balik juga boleh. Bangun jam 3 mandi dulu baru tahajud, itu lebih fresh lagi. Seperti asal jangan jam 12 malam, itu udah sehat. Jangan mandi jam 10, udah bagus itu. Mandi malam udah bagus Pak. Tapi mandi sebelum subuh bagus. Anda bisa cek. Itu manfaat secara hati jadi tenang. Karena kalau hati tenang Pak, semua anggota tubuh yang lain nyaman. Kata Rasulullah dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salat al jasadu kullu idza fasadat al jasadu kullu ala wa hiya qalb. Di dalam hati manusia, di dalam diri manusia ada segumpal darah, segumpal darah. Kalau sehat ini, sehat seluruh anggota yang lain. Kalau benar ini, benar seluruh anggota tubuh yang lain. Kalau sakit ini, sakit semua anggota tubuh yang lain. Ala wa hiya qalb. Itu hati. Segumpal darah. Segumpal darah inilah kita mencari ketenangan. Dan ketenangannya secara fisik, ketenangannya secara agama rohani, itu bisa Anda dapatkan lewat sholat tahajud. Ustaz, haruskah saya tidur dulu kalau tahajud? Tidak harus. Ustaz, bolehkah saya tadi sholat witir, sholat tarawih? Saya berjamaah sama imam, lalu kemudian saya sholat lagi malamnya? Boleh sekali. Yang nggak boleh cuma satu Pak. Kalau Anda sudah sholat witir bersama imam pas tarawih, Anda tidak boleh lagi sholat witir ketika bangun malam. Kalau Anda sudah witir di awal waktu, Anda tidak boleh lagi witir di akhir waktu. Sudah baru? Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tahajud bebas Pak. 8 sudah sholat habis isya tarawih, nanti tambah lagi malamnya 8, boleh. Apalagi yang bisa menjadi pertanyaan. Saya kira itulah ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ada satu hadis lagi saya beritahu. Ustaz, apakah beda pahalanya? Ada yang bertanya. Ada kan orang Ustaz cari 1 juz kalau Ramadan. Dia pergi cari masjid yang 1 juz, dia pergi sholat 1 juz. Bedakah pahalanya Ustaz? Saya sholat 8 rakaat. 8 rakaat plus 3 witir dengan 1 juz, dengan saya sholat 8 rakaat 3 witir dengan ya surah-surah pendek saja. Beda pahalanya Ustaz? Beda. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa pahala bacaan ayat-ayat Quran yang dibaca ketika sholat itu jauh lebih besar dari sekedar pahala membaca Quran di luar sholat. Itu satu. Bedakan dulu. Ustaz, saya baca Quran ketika sholat dengan saya kemudian baca Quran di luar sholat, sama pahalanya? Beda. Mana lebih besar? Ketika sholat. Makanya saya heran kalau ada orang tahajud atau ada orang tarawih, lalu kemudian ada orang pergi mengaji di belakang sana. Ini orang tidak ngerti. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan sampai menawarkan pada para sahabatnya, maukah kalian dapat onta besar yang sedang hamil, besar dan sedang hamil? Kata sahabat, iya mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, bacaan-bacaan sholat kalian yang semakin panjang tiap ayatnya itu tambah pahalanya, itu akan dibalas oleh Allah. Kata Rasulullah, seperti orang yang mendapatkan onta merah besar yang sedang hamil. Dan itu berapa? Berapa harga itu onta? Mahal. Jadi semakin panjang bacaan dalam sholat, semakin besar pahala. Jadi kalau ada yang mengatakan Ustaz, bedakah pahalanya yang 1 juz dengan tidak? Pasti beda. Dan itu sesuaikan dengan kemampuan yang berbeda. Dan kalau ada orang yang sudah tidak mampu, ya dapat. Tapi kalau betul kita mau coba tadi terapi dari saya, coba itu. Ada banyak kita tua mungkin, Ustaz pegal-pegal di belakangku, coba kita luruskan kembali ke belakang kita, ya, luruskan kembali kaki kita dengan sholat tahajud. Coba gitu. Ustaz, tak bisa lama berdiri, sakit di lututku, bisa ada di bawah itu. Tapi coba kita terapi Pak. Ya, kalau Anda tidak bisa lama berdiri, lama kita ruku. Kasih lurus itu kaki pas ruku Pak. Karena memang tidak boleh bengkok orang kakinya kalau ruku, harus tegak itu kaki. Supaya rata itu belakang. Karena kalau tidak rata ini kaki, lutut, maka tidak mungkin tegak lurus itu badan. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, masih banyak sekali kalau tahajud itu mau dibahas, tidak ada habisnya. Tapi
mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semangat. Jadi setelah ini kalau ada panitia bikin ada sholat malam atau ada sholat malam, iktikaf jam 2 ya, bangun jam 2 ikut kita. Kalau Anda tidak bisa iktikaf full di masjid, misalkan Anda tarawih pulang ke rumah terus masuk lagi jam 2 di sini, boleh. Bisa dihitung iktikaf itu Ustaz? Bisa. Sebagai ulama mengatakan bahkan iktikaf itu biar 5 menit boleh. Tapi yang menjadi syarat iktikaf harus masjid. Makanya tahun lalu itu kita tidak ada yang bisa iktikaf kecuali orang-orang yang memang berani ke masjid. Tahun lalu karena kita dilarang ke masjid kan, masih ditutup itu masjid-masjid. Kita di mana? Di rumah. Awal-awal corona tahun lalu kita di rumah sholat. Maka tidak bisa dikatakan itu iktikaf karena syarat iktikaf di masjid. Ustaz, ibu-ibu boleh iktikaf? Boleh, asalkan ada tempatnya khusus. Boleh ada. Ibu-ibu boleh beriktikaf? Boleh. Ustaz, kalau ibu-ibu mau di rumah saja gimana cari Lailatul Qadar? Bisa nggak ibu-ibu tetap dapat Lailatul Qadar? Bisa. Di rumah bisa. Syaratnya ibadah. Yang tidur di rumah. Nah, kalau tidur kita dapat tidur. Kami lihat di masjid orang kalau tidur di Pak tidak dapat juga. Intinya itu bangun malam, hidupkan malam. Ustaz, boleh nggak saya tidak tidur sama sekali di malam? Boleh. Itu yang dilakukan guru-guru saya, Pak Syekh saya sudah. Tidak ada yang tidur, Pak. Saking takutnya, saking khawatirnya kehilangan pahala. Dia ganti-ganti, dia mengaji, dia zikir, dia sholat, mengaji zikir, sholat, mengaji zikir, sholat, mengaji zikir. Itu dia ganti-ganti. Sampai lah, kapan tidur? Setelah sholat subuh begini, dia zikir lagi, mengaji atau dia isi kajian begini. Setelah kajian dia sholat duha, setelah sholat duha dia tidur. Bangun zuhur, 4 jam dia tidur. Itu bagus mengganti tidur kita di waktu. Tapi kalau Anda pegawai negeri, kalau Anda ada tanggung jawab, ya jangan juga begitu. Karena Anda digaji di situ, Pak. Nanti Anda tidur di kantor, atau Anda tidak masuk kantor. Kalau kemudian bosnya tanya, atasannya tanya, kenapa Anda masuk kantor? Saya ikut arahan Ustaz Farrozi. Saya dicari. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.